Ya. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, kelas TT 4608, dengan mata kuliah Keamanan Data dan Blockchain. Di sini kami mengambil judul tugas besar, yaitu Sniffing Protocol Secure Shell atau SSH dengan Wireshark, di mana kami diampu dengan dosen Bu Sri Astuti STMT. Selanjutnya, anggota kelompok kami perkenalkan, saya Sinta Ramadhani dengan NIM 11012132766. Perkenalkan, saya Raff Zaki Ataullah dengan NIM 11012131998. Perkenalkan, nama saya Marlia Putri dengan NIM 1101213138. Selanjutnya yaitu pokok bahasannya di sini ada 8, yaitu pengertian SSH, cara kerja SSH, kelebihan dan kekurangan SSH, posisi SSH pada OSI layer, handshake protokol, simulasi sniffing, analisis simulasi, dan kesimpulan. Apa itu SSH? SSH adalah sebuah protokol jaringan kriptografi untuk komunikasi data yang aman, login antar muka baris perintah, perintah eksekusi jarak jauh, dan layanan jaringan lainnya antara dua jaringan komputer. Terkoneksi melalui saluran aman atau melalui jaringan tidak aman. Server dan klien menjalankan server SSH dan SSH program klien secara masing-masing. Bagaimana SSH bekerja? SSH bekerja dengan model client server, di mana SSH klien melakukan koneksi ke SSH server. SSH klien melakukan proses koneksi dan menggunakan kunci kriptografi untuk memverifikasi dan mengidentifikasi SSH server. Setelah autentikasi berhasil, SSH dapat mengirimkan input dari SSH klien ke host server dan mengirimkan kembali hasilnya ke user klien. SSH menggunakan beberapa teknologi enskripsi seperti enskripsi simetris, enskripsi asimetris, dan hashing. Kelebihan dan kekurangan SSH. Kelebihannya itu dari segi keamanan, SSH mengenkripsi setiap paket yang dikirim, memastikan semua komunikasi dari klien ke server dan sebaliknya sulit untuk dimanipulasi. Yang kedua adalah kemudahan, SSH memudahkan untuk akses dan kontrol server jarak jauh secara aman. Selanjutnya kompatibilitas. SSH dapat digunakan pada berbagai sistem operasi seperti Linux, Windows, dan macOS. Lalu selanjutnya meningkatkan efisiensi. SSH memungkinkan untuk menginstal software secara remote, menjalankan perintah, atau melakukan manajemen komponen dari infrastruktur jaringan sehingga meningkatkan efisiensi kerja. Lalu kekurangannya itu ada di kompleksitas konfigurasi. SSH memerlukan konfigurasi yang cukup rumit agar fungsi berjalan dengan baik. Potensi kerentanan. Meskipun SSH memungkinkan autentikasi ganda, ada potensi kerentanan yang mungkin terjadi jika kunci pribadi atau publik yang digunakan hilang atau kompromat. Lalu tidak support GUI karena SSH berjalan pada terminal, hanya aplikasi berbasis CLI saja yang bisa digunakan. Lalu ketergantungan pada server. SSH bergantung pada server untuk fungsi-fungsi yang diinginkan. Sehingga jika server terputus atau tak tersedia, pengguna tidak akan mampu mengakses sistem. Selanjutnya, yaitu SSH bekerja pada layar apa? SSH bekerja pada layar aplikasi dalam model referensi OSI atau Open System Interconnection. Model OSI terdiri dari 7 lapisan dan SSH beroperasi pada application layer. Nah, selanjutnya ada handshake dari protokol SSH. Yang pertama ada connection establishment, yaitu tahap awal di mana koneksi antara klien dan server dibuat. Yang kedua version negotiation, di mana SSH dimulai dengan kedua belah pihak saling mengirim string versi ke satu sama lain. Yang ketiga algoritma negotiation, kedua belah pihak mengirimkan informasi tentang algoritma pada apa saja yang disupport. Yang keempat, key exchange, karena kedua belah pihak menggunakan algoritma yang sama untuk memilih primitif kriptografi dari list algoritma yang disupport. Setelah inisialisasi pertukaran kunci dapat dilakukan. Yang selanjutnya itu user authentication, di mana server meminta autentikasi dari klien. Selanjutnya, session request, yaitu setelah autentikasi pengguna, permintaan sesi diajukan. Yang terakhir yaitu session interaction. Setelah permintaan sesi diterima, interaksi sesi dimulai.
Ini yaitu simulasi sniffing. Yang pertama itu kita install OpenSSH server. Selanjutnya yaitu kita akan menjalankan layanan SSH. Lanjut kita mengidentifikasi dengan server. Ada konfigurasi Wireshark. Adanya konfigurasi client set ada dua. Terus ini adalah bukti apabila koneksi terhubung. Nah, yang selanjutnya yaitu analisis. Nah, untuk bagian connection establishment itu terlihat paket-paket untuk proses connection establishment. Klien mengirimkan permintaan koneksi ke server, lalu server merespon permintaan koneksi dari klien. Lalu yang version negotiation, klien dan server melakukan negosiasi terhadap versi yang akan digunakan. Terlihat bahwa server menggunakan SSH versi 2.0 OpenSSH ada 196p1 dan klien menggunakan versi SSH 2.0 OpenSSH for Windows 9.5. Lalu untuk algoritma negotiationnya itu klien dan server melakukan negosiasi terhadap algoritma yang akan digunakan dengan mengikuti TCP stream dan dapat dilihat algoritma apa saja yang disupport oleh klien dan server. Nah, selanjutnya yaitu key exchange. Key exchange itu dapat dilihat bahwa algoritma yang disetujui oleh elliptic curve diffie-Hellman key exchange, server mengirimkan public key miliknya, klien menyimpan key dan memeriksa apakah kunci tersebut telah dikenali atau dipercayai sebelumnya. Selanjutnya yaitu user authentication, di mana klien mengirimkan informasi autentikasi pengguna ke server berupa password atau public key. Server memeriksa informasi autentikasi dan memberikan persetujuan jika informasi tersebut valid. Dan yang terakhir yaitu komunikasi antara klien dan server, di mana setiap kali pengguna mengetikkan karakter di terminal, sebuah paket akan dikirim. Hal ini terlihat dari contoh di mana setiap karakter yang dimasukkan menghasilkan 3 paket yang tertangkap pada WhatsApp. Nah, Uh, jadi kesimpulan yang telah percobaan yang telah kita lakukan yaitu adalah hasil konfigurasi SSH pada sisi server dan klien dapat disimpulkan bahwa SSH berhasil memberikan lapisan keamanan yang efektif dalam komunikasi antara kedua sistem. Inskripsi yang digunakan dalam SSH mampu melindungi kerahasiaan data yang ditransmisikan antara server dan klien, memberikan tingkat keamanan yang diperlukan dalam lingkungan jaringan yang rentan terhadap serangan cyber. sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.